Alah, makan martabak, lemak nian, oi. Hai, assalamualaikum. Kali ini aku khusus untuk membahas atau menjawab pertanyaan dari salah satu member WAG aku ya. Karena ini udah alumni, jadi mereka bertanya bebas konsultasi selama saya hidup di grup Baking Parenting. Seperti ini kira-kira pertanyaannya. Apa adonannya melembung di tengah, seratnya yang di tengah itu besar-besar lubang-lubangnya. Ya, kalau menurut saya masih biasa aja, masih wajar aja karena pemula yang jam terbangnya belum lama-lama kita akan terbiasa bagaimana sih membuat martabak itu keseluruhan seratnya sama, pecah bubble-nya sama. Jadi pemanggangan tuh atau pengapian tuh bisa konsisten. Jadi di sini beliau menambahkan adonan red velvet dan coklat. Memang adonan red velvet dan coklat saat ditambahkan pada adonan yang original itu kalau kurang aduk atau terlalu kental, terlalu pekat pastanya, itu kadang-kadang mempengaruhi kerja dari soda kue itu. Terutama kan masukannya di air. Kalau masukkan di awal kan nggak mungkin karena rasa yang diinginkan oleh pembeli kan berbeda-beda. Yang pasti aduk betul-betul sampai tercampur rata. Kalau memang terlalu kental, boleh ditambahkan sedikit air pastanya, barulah dicampurkan ke adonan martabak yang original. Kemudian aduk rata seperti ngocok telur, betul-betul tercampur rata. Dan yang kedua, teman-teman boleh menambahkan sedikit pengembang lagi, ditambah sedikit pengembangnya. Nggak akan cekat, nggak akan pahit kok soda kuenya itu, asal di dalam adonan kita itu ada gula, ada juga susu bubuk sebagai penetral dari soda kue yang bersifat getir ya. Jadi reaksi asam ketemu basa itu akan jadi netral teman-teman. Jangan khawatir kalian, yang penting martabak itu tidak bantat. Untungnya saja setelah ditanya jawab saya kulik tadi malam, ternyata adonannya itu masih berserat. Ketika dipotong bagus aja, tekstur nggak ada berpengaruh, cuman ketika dipanggang aja seratnya itu atau lubang-lubangnya itu membesar, menggelembung di bagian tengah teman-teman. Tapi kalau bantat misalnya nggak berserat atau kulitnya itu ada putih-putih atau menebal, jangan diberikan kepada customer kalian, karena sekali mereka beli nggak enak, mereka nggak akan beli lagi. Mereka akan mengecap martabak kalian tuh nggak enak, jadi mereka pasti nggak akan balik lagi, nggak akan repeat order teman-teman. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan kedua, kira-kira seperti ini teman-teman. Pak, ada nggak resep yang tanpa resting bisa langsung dipanggang? Pertanyaan kira-kira seperti itu. Tentu ada teman-teman. Semua resep saya itu bisa dipanggang langsung tanpa resting. Cuman ada perbedaan teman-teman. Kalau kita habis mengadon atau membuat martabak, terutama yang versi ekonomis menggunakan tepung terigu protein sedang seperti segitiga biru, itu tekstur martabaknya tuh kurang lentur ya teman-teman. Tapi masih layak aja untuk dikonsumsi. Cuman memang saran saya sebaiknya itu supaya agak lentur diistirahatkan, atau dengan menambahkan 1 kuning telur di adonan kalian. Jadi itu nanti kalau dadakan misalnya di lapak itu kekurangan adonan, waktu masih panjang, kalian bisa ngaduk di tempat. Nah, untuk yang versi tabok pastikan jangan sampai kalian ngaduk di tengah-tengah pelanggan kalian. Sampai kalian nabok dilihat sama customer kalian. Jadi kunci adonan tanpa resting itu adalah di pengapian. Saya sering banget kok teman-teman membuat adonan itu kalau dadakan langsung saya panggang ya. Cuma saya menggunakan tepung protein tinggi atau cakra kembar, karena cakra kembar full itu dijamin lebih lembut, lebih lentur, walaupun tanpa resting, walaupun juga tanpa telur. Kalian buktikan sendiri. Udah banyak resep-resep aku di sini. Kalian tinggal ikutin, kalian tinggal contoh. Bagi yang nggak bisa belajar otodidak, silahkan. Aku kelasnya selalu buka di pertengahan. Aku akan bimbing kalian secara private dan free 100 macam resep yang pernah ada di grup bimbinganku. Kalian hanya bayar 1 kelas saja. Murah bukan? Buat yang bisa belajar otodidak, silakan lihat di sini. Ada pertanyaan kan, Bun, apakah sama resep-resep yang di publik, yang dikasih gratis di YouTube dan di halaman FB? Sama teman-teman, resep saya publik semua. Cuma bedanya ada beberapa resep guru saya yang tidak bisa saya publik. Jadi resep-resep guru saya itu adanya hanya di grup bimbingan WA. Karena perjanjian awal itu memang untuk saya bimbing di grup WA teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman, resepnya nggak sama persis. Cuman yaitu bagi yang nggak bisa belajar otodidak, silakan ikut di kelas WA bimbingan aja supaya lebih mudah berhasil. Dan ketika ada kendala itu kalian langsung dijawab pas respon, bisa dengan voice note, untuk perempuan bisa video call. Memang ada beberapa yang nggak bisa belajar otodidak, tapi ada juga yang berhasil dengan hanya membaca postingan, terutama teman-teman yang udah berdagang martabak, mungkin mau upgrade dari ekonomis ke premium. Itu gampang banget belajarnya dari video-video yang udah aku share ya teman-teman. Ini aja yang dapat aku bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.